Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Makanan bergizi gratis atau MBG selain dikritik karena masih banyak makanan yang menimbulkan anak sekolah keracunan, maka kini masalah nampan yang dipesan dari Cina itu dipersoalkan. Beberapa kalangan mencurigai bahwa food tray atau nampan yang dipesan dari Cina itu terkontaminasi oleh barang atau zat dari babi. Bahkan NU DKI Jaya dalam hal ini RMI memberikan testimoni ketika bagian dari mereka melakukan studi banding ke Cina. Menurut mereka, nampan atau food tray yang digunakan MBG itu mengandung babi. Utusan RMI ini telah melakukan uji laboratorium di 2 tempat di mana hasilnya menyatakan hal yang sama, yakni tercampur barang haram. Tidak hanya NU DKI, MUI juga menyatakan bahwa nampan MBG memang terindikasi dengan barang non-halal. Kesimpulan MUI ini didasarkan pada informasi yang mereka galang dari berbagai sumber dan pihak. MUI memberikan rekomendasi agar BGN, Badan Gizi Nasional, memberikan komitmen untuk menyediakan makanan dalam program MBG dengan makanan yang halal. Hal seperti ini memang sudah bisa diduga jauh-jauh hari. Saya melihat bahwa isu halal dan haram yang terkait dengan MBG ini hanya menunggu soal waktu saja karena program ini memang terkait erat dengan status halal dan haram. Kita tahu bahwa status halal dan haram itu menjadi kewajiban untuk seluruh barang yang diproduksi di Indonesia karena kita memang sudah memiliki undang-undangnya. Seluruh pihak harus patuh pada aturan ini. Bahkan pelanggaran atas ketentuan sertifikasi halal bisa menimbulkan sanksi. Pihak-pihak yang tidak melakukan sertifikasi halal akan mendapatkan hukuman dan status barang mereka menjadi non-halal meskipun status barang itu sebenarnya adalah halal. Produsen-produsen swasta saja selama ini berusaha untuk memenuhi ketentuan sertifikasi halal, apalagi produksi makanan dan minuman yang disponsori oleh pihak negara. Sejak awal ketika program MBG ini baru dijalankan, memang banyak pihak yang nampaknya belum berani memberikan masukan atau kritik agar MBG juga memperhatikan persoalan-persoalan dan aturan-aturan yang terkait dengan halal yang sedang berjalan. Dalam hal ini sertifikasi halal untuk makanan, minuman, alat-alat yang digunakan, yang disajikan dalam MBG, karena kita sudah terlanjur memiliki aturan atau undang-undangnya, itu juga berlaku. Dalam hal ini, wajar sekali apabila MUI, NU, dan mungkin organisasi-organisasi keagamaan lain menuntut agar sertifikasi halal dalam MBG juga harus mendapatkan perhatian yang serius dari penyelenggaranya. Mereka juga berargumentasi bahwa mereka yang mendapat MBG juga rata-rata Muslim, sehingga kehalalan dari apa yang mereka konsumsi menjadi prasyarat utama. Kita tahu bahwa penerima MBG selain sekolah-sekolah umum juga pesantren-pesantren. Pihak BPJPH sendiri menyatakan bahwa hal yang terkait dengan kehalalan itu sudah diperhatikan dalam MBG. Bahkan Babi Haikal, pemimpin BPJPH, menjamin itu semua yang terkait dengan MBG berstatus halal. Babi Haikal mencoba untuk memperkuat pernyataan Ketua Badan Gizi Nasional yang sebelum menyatakan bahwa food tray dan semuanya terkait MBG itu halal. Sebenarnya terlepas dari persoalan tentang food tray, sistem halal di Indonesia memang perlu mendapat tilikan lagi jika tidak ini bisa menjadi semacam tantangan bagi program-program pemerintah seperti MBG ini. Bahkan tidak hanya program-program pemerintah, namun sistem sertifikasi halal yang sekarang berlaku menjadi tantangan bagi perdagangan ekonomi yang produksi di luar negeri dan diimpor ke Indonesia. Produk-produk dari luar negeri yang dimungkinkan menggunakan barang-barang non-halal bukannya hanya barang-barang seperti food tray, namun juga barang-barang lain. Produk farmasi di Indonesia yang juga masih menggunakan barang-barang pengembang dari luar negeri juga mungkin pernah menggunakan barang-barang non-halal seperti gelatin. Mengapa sistem halal kita sangat rumit dan mungkin mahal untuk barang-barang yang terutama diproduksi di luar negeri atau imported? Hal yang harus kita perhatikan di sini adalah standar halal yang diterapkan oleh negara kita yang berorientasi tidak hanya pada hasil namun pada proses. Ini konsekuensi dari pilihan penentuan halal di Indonesia yang bermadhab Syafi'i.
berorientasi pada proses dalam hal ini adalah ketentuan sebuah barang itu halal atau haram dilihat dari proses secara keseluruhan. Jaminan kehalalan tidak hanya sebatas bahwa barang yang diproduksi itu halal ketika diaudit, namun juga harus dilihat dari barang itu dibuat dari bahan apa saja, lalu diproduksi dalam lingkungan seperti apa, lalu dipackage dalam bentuk seperti apa, dan diangkut oleh angkutan apa. Semua rangkaian ini harus dijamin kehalalannya. Katakanlah proses makanan. Jika sebuah makanan itu halal, katakanlah ikan, maka hal yang dilihat bukan pada ikannya saja, namun bagaimana ikan itu dimasak di dapur. Apakah dapur yang digunakan untuk memasak itu merupakan dapur yang juga digunakan untuk memasak makanan non halal? Hal ini dalam perspektif proses atau rangkaian jaminan produk halal tidak bisa dibenarkan. Dapur untuk memasak makanan halal harus terpisah dengan dapur yang digunakan untuk memasak makanan yang haram. Hal demikian juga berlaku untuk alat-alat memasaknya. Semua alat-alat untuk memasak harus tersendiri untuk makanan halal dan tidak digunakan untuk memasak non-halal. Meskipun misalnya alat-alat itu bisa dicuci bersih setelah digunakan untuk memasak barang-barang non-halal. Sistem halal kita di Indonesia tidak bisa ditawar untuk masalah ini. Inilah yang kemudian menyebabkan banyaknya komplain dari negara-negara seperti Jepang, Amerika, dan negara-negara Eropa. Mereka yang ingin berjualan ke Indonesia atau memasukkan barang-barang ke Indonesia menganggap bahwa sertifikasi halal kita memang sangat mahal, sehingga itu berpengaruh pada harga barang yang mereka jual di Indonesia. Sistem halal kita inilah yang menyebabkan persoalan food trade menjadi beralasan untuk dipertanyakan. Memang food trade itu sendiri jika sudah datang di Indonesia dan dicek secara laboratorium, tidak ada tanda non-halalnya. Namun itu tidak bisa diterima karena proses pembuatan barang itu pernah menggunakan barang non-halal, dalam hal ini minyak babi. Ini sebagai misal. Namun hal yang juga perlu diperhatikan bahwa soal keracunan. Pihak MUI, NU, dan ormas-ormas keagamaan lain harus memberikan masukan soal makanan yang meracuni siswa ini. Masukkan kategori keracunan dalam pengawasan kehalalan untuk makanan-makanan yang disajikan dalam MBG. Makanan yang menyebabkan keracunan pada siswa adalah bukan makanan yang thayyib atau sehat. Dan ini juga harus menjadi perhatian utama bagi MBG. Sebagai catatan, sistem halal yang kita terapkan saat ini yang berorientasi pada proses dan juga hasil itu sebenarnya legitimate, namun akan terus menjadi tantangan bagi dunia perdagangan dan ekonomi di Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.